Baiklah, berikutnya kita akan bahas distribusi frekuensi, masih judulnya lanjutan dari materi sebelumnya, distribusi frekuensi. Di sini khusus untuk melihat ataupun menggambarkan grafik dari tabel distribusi frekuensinya. Di sini ada 3 macam, histogram, poligon frekuensi, dan kurva. Bagaimana cara menggambarkan ketiga bentuk grafik ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang sudah dibuat. Yang pertama kita lihat dulu histogram dan poligon frekuensi. Histogram dulu, nanti kita lihat, baru nanti poligon frekuensi. Kita cobakan menggunakan Excel untuk menggambarkannya. Kita pahami dulu histogram dan poligon frekuensi. Histogram dan poligon frekuensi, dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Kalau histogram, cirinya itu adalah diagram batang, sedangkan poligon frekuensi itu adalah diagram garis. Nah, seperti ini ada data yang sudah disusun ke dalam distribusi frekuensi. Kita akan membuat histogramnya. Cirinya nanti histogram itu diagram batang, tapi dia saling melekat atau berimpitan, seperti ini. Ini yang biru, diagram batang ini, dia berimpit. Batang-batangnya ini berimpit, saling melekat istilahnya. Nah, itu histogram namanya, diagram batangnya ini. Sedangkan poligon frekuensi itu tidak lain adalah diagram garis. Diagram garis, jadi ada garis-garis di setiap puncak histogram tadi, kita hubungkan dengan garis seperti itu. Nah, untuk bidang gambarnya sama, distribusi seperti tabel distribusi frekuensi. Untuk sumbu mendatar ini tidak lain adalah patokannya kita lihat distribusi frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Sumbu mendatar ini sebagai interval kelas dari interval kelas pertama sampai terakhir. Tapi perlu diingat karena dia harus berdekatan, berimpit seperti itu, jadi interval kelasnya harus dikurang setengah untuk yang batas kiri, yang batas kanannya harus ditambah setengah. Jadi kalau kita lihat tadi interval kelasnya seperti ini 9 sampai 21, berarti di interval sumbu mendatarnya 9 kita kurangin setengah, 8 setengah, 21 kita tambahin setengah, 21 setengah, seperti itu. 8 setengah, di sini 21 setengah. Sehingga untuk baris kedua, dua-dua ini kita kurangin setengah, 21 setengah, berimpit dengan yang interval atau batas yang di atas tadi. 21 setengah sama 34 tambahin setengah, 34 setengah. Seperti itu. Sampai batas terakhir 99 jadinya 99 setengah. Seperti itu cara kita menandai kelas intervalnya atau sekat-sekat di sumbu mendatarnya ini. Kalau di sumbu tegak ini kita lihat frekuensi. Frekuensi paling tinggi, paling besar berapa angkanya? 23. Maka di sumbu mendatarnya itu kita ambil paling tidak mencapai 23 atau bisa dilebihkan seperti ini, dibuat 25. Nah, seperti itu. Seperti itu contoh histogram dan poligon frekuensi. Baik, kita lihat saja langsung ke Excel. Kita ambil contoh yang data distribusi frekuensi sebelumnya, yang kita menyusun data tunggal ke distribusi frekuensi. Ini datanya, 40 data tunggal, kita susun distribusi frekuensi. Seperti ini, sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menggambarkan histogram dari contoh data ini. Data tunggal sudah kita susun, data tunggalnya sudah kita susun distribusi frekuensinya. Terus kita salin juga batas atas dari interval kelas. Ingat batas atas ya, atau sisi kanan, angka kanan di setiap interval ini.
67, 70, 73, 76, 79, dan 82. Harus kita salinkan di sini. Oke, saya tandai kuning di sini. Datanya sama batas atas setiap interval. Nah, sebelum kita mulai menggambarkan histogramnya, kita harus mengaktifkan dulu data analisis data. Kita buka di data sini, klik data, nanti muncul di sini. Nah, ini belum aktif, belum diaktifkan. Ini cuma ada solver. Bagaimana cara mengaktifkan analisis data atau data analisis? Caranya kita tambahkan add-ins-nya. Kita klik file, options, muncul ini add-ins, kita klik, terus kita klik di sini ada analysis toolpack, kita klik, terus kita oke-kan saja. Oke. Kita lihat, kita klik yang lain dulu, data. Oke, kita ulangin, belum masuk tadi. Options, add-ins, analysis toolpack. Oke, go dulu ya. Go dulu, tadi lupa. Sebelum oke, go dulu, terus kita centang di sini analysis toolpack. Ini tidak perlu, ini tidak perlu. Baru oke. Baru muncul. Nah, baru muncul data analisis seperti itu. Ya, kalau sudah muncul data analisis ini, baru bisa kita menentukan atau menggambarkan histogram tadi. Seperti itu. Jadi harus diklik go dulu tadi, baru oke. Go, terus dipilih analisis toolpack-nya, baru oke. Nah, caranya langsung saja kita klik data analisis. Nanti muncul di sini pilihan analisis tools-nya. Kita pilih saja histogram langsung. Histogram, oke. Nah, akan muncul kotak seperti ini. Kita isikan input ring. Nah, input ring ini tidak lain adalah data. Kita klik di sini, kursor kita di sel ini, di kotak ini. Terus kita sorot data tunggal tadi, jangan lebih, jangan lewat, cukup kotak yang angka-angkanya saja yang ditandai kuning tadi. Sudah. Selanjutnya bin ring ini tidak lain adalah batas atas tadi, batas atas di kolom nilai ini ya. Sudah kita ketik tadi batas-batas atasnya, kita sorot juga seperti ini, jangan lewat, yang ini saja kita ambil. Sudah muncul di sini batasannya. Selanjutnya labels boleh kita tambahkan untuk menamai tabelnya nanti. Output ring, nah perlu kita klik output ring. Output ring ini output ini bisa output ring, bisa new worksheet, bisa new workbook. Kalau ring ini berarti kita akan memilih di ring tertentu, di sel tertentu untuk memunculkan histogramnya. Misalnya di sini kita klik, tandai di sini. Selanjutnya kita klik chart output. Oke, seperti itu. Maka akan muncul histogramnya seperti ini. Ini masih belum kita rapikan, nanti akan kita rapikan. Baik. Ibu ulangi tadi penyelesaian gambar histogramnya. Tadi ada kekeliruan sedikit. Kita ulangin. Kita klik data analisis, kita pilih histogram. Oke. Terus input ring, kita sorot data tunggalnya. Bin ring, kita sorot ini tadi. Labels tadi kita klik, tapi ini nggak usah, nanti akan
berubah dia tabelnya bagian atasnya, tidak perlu kita kasih label, tidak perlu kita klik. Nah, untuk output bisa kita pilih ring, output ring kalau kita mau pilih di salah satu sel di dalam tampilan layar ini. Kalau new worksheet berarti kita mau tampilkan di sheet baru. Kalau new workbook berarti di file baru. Kita di output ring saja, kita klik di sini, terus kita klik di bagian ring di mana saja yang mau kita tampilkan, misalnya di sini kita mau tampilkan histogramnya. Jangan lupa chart outputnya kita klik juga, baru oke. Nah, seperti ini muncul seperti ini, ada seperti ini. Kita besarkan ini. Nah, jadi kalau kita label, kasih label 67-nya nanti naik ke sini, jadi nggak usah kita klik labelnya. Nah, seperti ini kita rapikan gambar ini. Dia belum berimpit, kita rapikan dulu. Binnya ini atau nilai, kita pergantikan nilai. Tadi sebenarnya ini boleh kita mulai selesaikan, kita kasih kotak saja biar sama kayak interval kelas yang distribusi frekuensi ini. Ini kita sesuaikan. Kita tahu tadi di sini harus sesuai dengan interval kelas ini, tapi harus dikurang setengah tambah setengah. 65 jadi 64,5 sampai 67-nya kita tambah setengah, 67,5, seperti itu. Kita copy saja ini. Selanjutnya yang ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Kita tambahin setengah. Ini kita ini kita kurang setengah. Yang ini 70 kita tambah setengah. Setengah sampai 5 bawah 73,5 sampai 76,5 bawah 76,5 sampai 79,5 sampai 82,5. Frekuensinya ini. Nah, di Instagramnya kita lihat, ini bisa kita hapus saja. Nah, di sini kita lihat dia belum berimpit. Bagaimana cara histogram atau diagram batang atau batangnya ini berimpit? Kita klik di bagian batangnya ini, klik kanan, terus kita format data point seperti itu. Terus kita lihat gap width di sini 150%, kita buat jadi 0, kita geser ke kiri 0% seperti itu, lalu kita close. Nah, dia akan berimpit. Batas-batasnya nanti kita bisa set lagi, border color solid line bisa kita tandai warna ini merah saja biar terlihat batasnya solid line. Oke, terus